Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda. Saya adalah mahasiswa Universitas Sarimulya, jurusan S1 Teknologi Informasi, semester 2. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi yang ingin saya buat nantinya. Untuk itu, yang pertama di sini saya akan mendeskripsikan tentang aplikasi yang ingin saya buat tersebut, yaitu aplikasi e-book. Di mana aplikasi ini dirancang untuk semua kalangan, baik itu mahasiswa, pelajar dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, di aplikasi ini baik para pelajar ataupun mahasiswa bisa mencari berbagai macam buku yang ingin mereka cari untuk menunjang pembelajaran mereka. Di aplikasi ini saya ingin membuat di mana di situ banyak sekali segudang buku-buku tentang baik itu ilmu pengetahuan ataupun fiksi, non-fiksi. Saya ingin membuat para pelajar maupun mahasiswa sangat mudah untuk mencari bukunya dengan mudah dan bisa mendapatkannya tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan yang agak sulit. Dan saya ingin aplikasi ini langsung terjun ke pihak-pihak seperti sekolah maupun universitas untuk memperkenalkan kepada mahasiswa ataupun para pelajarnya untuk mengetahui bahwa aplikasi ini ada untuk membantu mereka, dan aplikasi ini sangat memudahkan mereka untuk menunjang pembelajaran mereka nantinya. Dan untuk keunggulan dari aplikasi ini pun ada beberapa keunggulan, di mana mudahnya dalam mencari jenis buku yang ingin dicari oleh para mahasiswa-mahasiswi dan para pelajar lainnya. Dan yang kedua adalah di mana aplikasi ini dapat mengefisiensi waktu dalam pencarian. Misalkan kita ke perpustakaan, kan kita harus berkeliling mencari bukunya. Nah, di aplikasi e-book ini kita hanya perlu mengetikkan judul buku ataupun jenis buku yang ingin kita cari, lalu buku tersebut akan muncul beberapa pilihan. Nah, di situ mereka bisa memilih buku yang paling tepat bagi mereka. Dan yang selanjutnya adalah menambah minat baca para remaja. Juga sudah kita ketahui bahwa pada masa saat ini minat baca bagi para remaja itu sudah menurun, di mana mereka lebih cenderung ke sosial media. Jarang sekarang para pelajar meluangkan waktunya untuk ke perpustakaan. Nah, dengan adanya aplikasi ini, para pelajar bisa membaca tanpa harus ke perpustakaan, dan mungkin mereka akan merasa bahwa membacanya cukup mudah, dengan mendownload aplikasi ini, dan kita bisa membaca dengan mudah. Mungkin dari situ kita dapat membantu menaikkan kembali minat para remaja untuk membaca. Dan selanjutnya adalah mendapatkan ilmu pembelajaran dengan mudah tanpa harus kita, misalkan untuk para mahasiswa seperti dapat pembelajaran dari dosen, dan para siswa-siswi dapat dari pembelajaran dari guru. Nah, dengan adanya aplikasi ini, para mahasiswa dan pelajar lainnya bisa mendapatkan ilmu dengan hanya membaca dari aplikasi tersebut. Selanjutnya itu lebih murah, anti rusak, dan mudah dibawa kemana-mana serta ramah lingkungan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview beberapa artikel yang berkaitan dengan aplikasi yang ingin saya buat ini, yaitu aplikasi e-book. Nah, yang pertama adalah jurnal yang berjudul Pelatihan Pembuatan Buku Elektronik atau e-book dengan aplikasi Flipbook bagi guru sekolah menengah. Nah, untuk metode yang mereka lakukan yaitu pelatihan pembuatan buku elektronik dengan aplikasi Flipbook bagi guru, pemberian dan pengajian materi, penyajian dan hasil yang dapat disimpulkan dari
artikel ini, yaitu penyajian data yang digunakan dengan bentuk tabel dengan kumpulan angka yang disusun berdasarkan kategori. Hasil penelitian adalah 25 peserta menyatakan pernah mendengar istilah e-book. Semua peserta menyatakan belum pernah membuat tapi pernah mendengarnya. Peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan pembuatan e-book tersebut, dan mereka sangat terbantu untuk mengajarkan kepada siswanya. Nah, untuk rangkuman dari artikel ini adalah berdasarkan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, hasil karya peserta telah dikumpulkan menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam mendesain dan membuat aplikasi e-book dapat dilakukan. Pelatihan yang dilakukan secara online dapat mengefisiensi waktu, termotivasi untuk menyusun dan mengembangkan e-book, yang dapat meningkatkan kompetensi guru untuk menerbitkan karya-karyanya dalam suatu aplikasi e-book tersebut. Dan untuk yang selanjutnya, untuk artikel yang kedua, yaitu aplikasi e-book sebagai literasi digital. Metode yang mereka lakukan yaitu menggunakan metode kuantitatif karena keterkaitan masalah yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah data primer subjek penelitian, survei yaitu mengenai perkembangan minat baca masyarakat Kabupaten Banjar terhadap media aplikasi. Untuk penyajian dan hasil yang didapatkan yaitu pengembangan minat baca dikembangkan dalam proses pembelajaran yang berupa pemanfaatan e-book berbasis smartphone, salah satunya yaitu media aplikasi e-Martapura dilengkapi dengan reader serta fitur-fitur media sosial yang berhubungan dengan perpustakaan, sehingga mereka bisa membaca tanpa harus berinteraksi langsung ke perpustakaan yang mungkin jaraknya bisa lumayan jauh bagi mereka. Dan untuk rangkuman ataupun kesimpulan yang dapat saya ambil dari artikel yang kedua ini adalah literasi merupakan komponen yang kompleks yang berfungsi berbagai kegiatan. Beralihnya peminat baca dari buku ke media sosial yang lainnya sangat berpengaruh, dan dengan adanya e-book ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang dapat membantu para siswa ataupun masyarakat yang menaikkan minatnya kembali untuk membaca dengan cara lebih praktis dan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Dan selanjutnya untuk jurnal yang ketiga yaitu adalah yang berjudul aplikasi e-book bahan ajar multimedia SMK Nurul Huda Sukaraja berbasis Android, yang dimana penelitian ini melakukan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan interview yang langsung dilakukan oleh para panitia untuk menanyai kepada para pelajar yang berada di sekolah tersebut. Dan untuk penyajian dan hasilnya yaitu dengan menggunakan narasi beserta gambar pada gambar fitur-fitur aplikasi, hasil yang ditentukan adalah untuk menghasilkan aplikasi e-book bahan ajar untuk SMK Nurul Huda ini terdapat beberapa perintah dalam pengoperasiannya, dan buku yang digunakan adalah 9 buku, yaitu 5 buku untuk kelas 10, 2 buku untuk kelas 11, dan 2 buku untuk kelas 12. Dan untuk rangkuman pada artikel kali ini yaitu semua data yang dikelola dapat tersimpan pada pembuatan aplikasi, dan mata pelajaran yang menjurus kepada multimedia baik itu kelas 10, 11, dan 12 semuanya sudah tergabung dalam suatu aplikasi e-book tersebut dan langsung terhubung ke komputer sekolah. Dan untuk selanjutnya yaitu artikel yang berjudul pengembangan bahan ajar yang berbasis
e-book menggunakan aplikasi 3D. Untuk metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pengembangan, yaitu research and development. Research and development adalah metode yang digunakan pada penelitian kali ini untuk menentukan hasil yang diinginkan. Untuk penyajian dan hasil yang telah didapat yaitu bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar yang berbasis e-book dengan fitur yang berbasis 3D Pagelflip standar yang dapat dibaca pada laptop ataupun handphone para pelajar yang ingin menggunakan bahan ajar yang berbasis e-book tersebut. Dan untuk rangkuman ataupun kesimpulan yang didapatkan yaitu adalah bahan ajar yang berbasis e-book ini menggunakan aplikasi 3D Pagelflip standar yang sangat layak digunakan sebagai bahan ajar gangan untuk dosen pengasuh mata kuliah dasar, untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan, serta mahasiswa dalam meningkatkan minat dan belajar yang berdasarkan hasil dari penelitian ahli. Kategori ini sangat layak untuk digunakan yang berdasarkan hasil dari respon mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Sosialisasi e-book berbasis smartphone pada materi polinominal di kelas 11 SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Nah, pada kali ini metode yang digunakan adalah dalam kegiatan pelaksanaannya pengabdian masyarakat berupa pendekatan sosial kepada masyarakat yang bersangkutan langsung. Dan untuk penyajian data yang didapat yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, salah satu mahasiswa yang milenial, di mana sangat dekat dengan kemajuan teknologi sekarang. Nah, apalagi di bidang komunikasi. Nah, salah satu produk unggulan yang bersangkutan dengan teknologi dan informasi yaitu menciptakan suatu aplikasi pembelajaran yang dekat dengan objek minat oleh para siswa-siswi tersebut, yaitu dengan pembuatan aplikasi e-book ini yang dapat diakses langsung oleh smartphone dari siswa-siswi tersebut. Dan aplikasi ini pun dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan pada kesimpulannya yaitu adalah siswa-siswi SMA Negeri 4 Tanjung Pinang ini dapat mengaplikasikan aplikasi e-book ini dengan sangat mudah menggunakan smartphone mereka masing-masing, baik itu laptop ataupun HP mereka. Dan aplikasi ini sangat dianggap sangat berguna apalagi dalam keadaan kita saat ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review aplikasi atau web yang bersangkutan dengan aplikasi yang ingin saya buat, yaitu aplikasi e-book ini. Dan ada 5 aplikasi yang saya temukan, yaitu yang pertama aplikasi yang bernama Buku Sekolah Elektronik. Dan pada aplikasi ini saya menemukan 2 kekurangan, yaitu tidak ada menu search atau mencari untuk mempermudah para mahasiswa ataupun orang lain untuk mencari buku yang ingin mereka cari, dan adanya buku yang tidak dapat dibuka ataupun tidak dapat diunduh. Dan untuk aplikasi yang kedua yaitu adalah aplikasi e-perpus atau perpustakaan digital. Dan untuk kelemahan dari aplikasi ini, saya menemukan kelemahan di mana aplikasi ini bisa error kapan saja, dan aplikasi ini tidak terlalu fokus kepada para pelajar ataupun mahasiswa. Dan aplikasi ini lebih terpencar karena menurut saya aplikasi ini lebih banyak buku-buku yang kurang bersangkutan dengan pembelajaran mahasiswa ataupun pembelajaran siswa dari SD sampai SMA. Dan untuk yang ketiga yaitu aplikasi yang bernama e-book Erlangga. Di aplikasi ini saya menemukan juga 2 kelemahan, yang mana adanya buku yang tidak dapat dibuka, dan pemberian kode verifikasi para pengguna yang ingin menggunakan aplikasi ini bisa saja tidak terverifikasi ataupun sangat lambat
memberikan kode verifikasi kepada pengguna atau usernya. Dan untuk yang keempat yaitu aplikasi e-Pusnas atau Perpustakaan Nasional. Di mana di aplikasi ini saya menemukan dua kekurangan, yaitu adanya stok buku yang sedikit dan sangat sulit didapatkan. Dan yang kedua itu loading atau saat ingin membukanya sangat lambat sehingga memakan waktu yang cukup lama. Dan untuk aplikasi yang terakhir yang bernama aplikasi Rumah Belajar. Nah, di sini juga saya menemukan kelemahan, di mana kelemahannya itu pada saat loading juga. Nah, di saat loading ini sangat lambat untuk membuka atau mencari buku yang ingin kita carinya, sangat lambat. Dan untuk yang kedua adanya buku juga yang tidak tersedia atau buku yang ingin kita cari namun tidak tersedia di aplikasi tersebut. Nah, dari semua penjelasan saya tadi, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari aplikasi yang saya ingin buat. Di mana visi saya adalah membuat sebuah aplikasi e-book yang bermanfaat bagi kalangan baik itu mahasiswa ataupun dari siswa ataupun siswi dari kalangan SD maupun SMA. Dan untuk misi saya yang pertama itu membantu para pelajar ataupun mahasiswa mencari buku yang diperlukan dengan mudah, membangkitkan rasa minat membaca bagi para remaja, dan kita di sini bisa saja atau dapat membaca buku di mana saja dan kapan saja kita mau. Dan untuk prioritas pada aplikasi yang dibangun ini yaitu untuk aplikasi ini dibuat untuk mempermudah membaca buku baik dari kalangan pelajar, mahasiswa ataupun kalangan umum. Nah, untuk analisis industrinya, di mana untuk wilayahnya di sini adalah wilayah Kalimantan Selatan, dan untuk user ataupun penggunanya yaitu baik pelajar, mahasiswa dan umum. Dan untuk stakeholdernya yaitu para tokoh penerbit buku dan para ahli IT yang bekerja sama dengan universitas ataupun sekolah. Dan untuk bagaimana pemasarannya, teknik pemasaran yang akan digunakan adalah dengan langsung mempromosikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti sekolah dan universitas untuk menjelaskan tentang aplikasi ini dan manfaatnya untuk para mahasiswa mereka dan para siswa-siswi mereka. Dan untuk target pasarnya yaitu para pelajar, mahasiswa dan umum. Untuk juga target pengguna juga sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum. Nah, untuk usia, karena aplikasi ini buku yang mulai dari kelas 1 SD, maka aplikasi ini bisa dimulai dari usia 7 tahun. Untuk gender pada pengguna aplikasi ini bisa saja perempuan ataupun laki-laki. Untuk aplikasi ini dapat diakses dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Nah, untuk analisis SWOT pada aplikasi yang ingin saya buat ini, yang pertama, untuk membantu dalam pencapaiannya itu ada membantu mencari buku yang ingin diperlukan dan membantu meningkatkan minat baca bagi para remaja. Dan untuk penghambat mengenai pencapai tujuannya yaitu sering terjadi kesalahan atau kendala dalam mengunduh untuk buku yang diinginkan. Nah, untuk kekuatannya, di mana yang pertama adalah mudah dalam mencari bukunya, efisiensi dalam waktu, dapat menambah minat baca, lebih murah, anti rusak, dan sangat ramah lingkungan. Nah, untuk kelemahannya yaitu ada dua, di mana aplikasi ini tidak dapat diakses apabila tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Dan yang kedua adalah apabila ruang penyimpanan baik itu handphone ataupun laptop Anda tidak mencukupi dalam mengunduh, maka pengunduhan bisa gagal terjadi. Nah, untuk dari dalam atau sifat organisasi produknya, di mana para penerbit buku baik lokal maupun interlokal. Nah, untuk dari luarnya atau sifat lingkungan sekitarnya, di mana memiliki kerjasama dari pihak universitas ataupun pihak-pihak sekolah. Untuk peluang yang didapatkan di mana mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, memiliki biaya yang terjangkau, dapat mencari ilmu di mana saja dan kapan saja,
dan mudah praktis jika ingin membaca. Nah, untuk pada ancamannya yaitu terdapat ada 3, di mana yang pertama yaitu kurangnya stok buku yang tersedia pada aplikasi ini. Yang kedua, terkendala pada jaringan yang tidak stabil atau tidak ada terkoneksi dengan jaringan internet. Dan untuk yang terakhir yaitu pengunduhan buku yang bisa memakan waktu yang cukup lama. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai aplikasi yang ingin saya buat, yaitu aplikasi ebook. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik kata ataupun perbuatan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.